Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 285. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia menoleh untuk melihat Modi lagi. Namun, dia melihat wajah Modi serius dan tangannya berputar-putar di balik lengan bajunya. Dia ragu-ragu tentang 4 pil elixir kelas kaisar yang ditawarkan pria berjubah hitam itu. Meskipun dia tidak memiliki 4 pil elixir kelas kaisar, Modi memiliki formula pil elixir kelas kaisar. Tak perlu dikatakan, nilai formula pil elixir kelas kaisar tidak ada bandingannya dengan formula pil elixir kelas kaisar. Jika Modi bersedia, dia bisa mengeluarkan 2 formula pil elixir kelas kaisar untuk mendapatkan undangan petir. Namun, dia ragu-ragu tentang siapa pria berjubah hitam itu. Setelah insiden dengan petugas di luar ruang VIP, Modi memiliki firasat aneh ketika dia melihat pria bungkuk itu. Muhan mengerutkan kening. Dia memiliki firasat yang sama dengan Modi. Namun, dia juga tahu bahwa dia harus mendapatkan undangan kolam petir kekosongan. Jika dia kehilangan undangan kolam petir kekosongan, dia hanya bisa mengalihkan perhatiannya ke Zhang Hao yang berada di samping Yan Bing. Namun, waktu tidak menunggu siapapun. Modi tidak punya waktu untuk memikirkan identitas pria berjubah hitam itu. Orang tua di panggung lelang berbicara lagi. Karena itu masalahnya. Dengan ini aku mengumumkan bahwa undangan ke kolam petir kekosongan akan. Tunggu, sebelum orang tua itu bisa menyelesaikan kalimatnya, Modi tidak bisa menahan diri untuk tidak menyela. Aku bersedia mengeluarkan 2 pil elixir kelas kaisar dan 1 formula pil elixir kelas kaisar. Aku yakin kamu harus tahu nilai formula pil elixir kelas kaisar. Orang tua itu mengangkat alisnya. Jika memang begitu, 4 pil elixir kelas kaisar tidak akan sebanding dengan formula pil elixir Modi. Saya akan menambahkan 1 lagi. 5 pil elixir kelas kaisar. Keunggulan Modi hilang sekali lagi. Pria berjubah hitam itu tampaknya tidak peduli dengan pil elixir kelas kaisar. Hati Modi hancur. 5 pil elixir kelas kaisar. Dari mana pria berjubah hitam itu mendapatkan kepercayaan dirinya? Hanya orang bodoh yang akan menukar 5 pil elixir kelas kaisar untuk undangan kolam petir kekosongan. Haha, pria ini bersedia mengeluarkan 5 pil elixir kelas kaisar. Jika memang begitu, maka saya akan mengeluarkan 4 pil elixir kelas kaisar dan 1 formula pil elixir kelas kaisar. Itu seharusnya sudah cukup, Tuan. Jika Anda bersedia menambahkan 1 lagi, orang tua ini akan menyerahkan undangan kolam petir kekosongan. 4 elixir kelas kaisar adalah semua yang dimiliki Modi. Sedangkan untuk formula elixir kelas kaisar, meskipun sangat berharga, Modi masih mampu membelinya. Paling tidak, selain formula elixir itu sendiri, Modi telah mengukir metode pemurnian formula elixir di dalam hatinya. Saat suara Modi terdengar, wajah pria berjubah hitam itu, yang tersembunyi di balik jubah hitamnya, menampakkan senyum mengejek. Saat suara Modi terdengar, suara serak segera menyusul. Aku tidak menginginkannya. 3 kata sederhana ini membuat Modi tercengang. Dia tidak menyangka bahwa orang berjubah hitam itu benar-benar akan memilih untuk menyerah saat menghadapi kenaikan harganya. Modi mencibir ketika dia melihat pria berjubah hitam itu menyerah dengan tegas. Bersaing dalam alkimia di depan seorang alkemis seperti memamerkan sedikit keterampilan seseorang di depan seorang ahli. Namun, dalam sekejap mata, Modi tiba-tiba bereaksi. Ekspresi di wajah tuanya langsung berubah suram. Dia benar-benar telah menggunakan 4 pil elixir kelas kaisar dan 1 formula pil elixir kelas kaisar. Formula pil elixir kelas kaisar ini cukup untuk memerintahkan beberapa setengah kaisar. Pada saat yang sama untuk melelang undangan kolam petir void yang hanya dapat digunakan 1 kali oleh 1 orang. Orang harus tahu bahwa nilai 1 formula pil elixir kelas kaisar dan 4 pil elixir kelas kaisar jauh melebihi nilai undangan kolam petir kekosongan. Haha. Tuan Modi bersedia menggunakan 4 pil elixir kelas kaisar dan 1 formula pil elixir kelas kaisar untuk melelang undangan kolam petir kekosongan ini. Aku ingin tahu apakah ada yang bersedia menaikkan tawaran. Di panggung lelang, lelaki tua itu menyeringai lebar saat dia melihat kerumunan di bawah dengan mata menyipit. Kali ini, seolah-olah kelompok setengah kaisar bela diri telah membahas ini sebelumnya. Setelah beberapa saat, tidak ada satupun dari mereka yang mengajukan tawaran. Lelaki tua itu tersenyum dan mengangguk. Matanya yang dalam perlahan menyapu kerumunan. Pada akhirnya, matanya tertuju pada Modi, yang berdiri di sisi rumah lelang. Dia kemudian membuka mulutnya dan tertawa. Selamat kepada Master Modi karena berhasil memperoleh undangan kolam petir kekosongan terakhir. Meskipun aturan rumah lelang adalah merahasiakan identitas juru lelang,
Maudie dan yang lainnya berdiri di sana secara terbuka. Tentu saja, tidak ada yang tidak mengenal mereka. Tentu saja, tidak perlu merahasiakannya. Adapun untuk merebut barang-barang dari mereka, itu tentu saja lebih mustahil. Oleh karena itu, ketika lelaki tua itu berbicara, dia tidak memiliki keraguan sedikit pun. Suaranya tidak keras, tetapi bergema di seluruh rumah lelang. Dalam sekejap, kerumunan di bawah panggung mulai berbisik-bisik. Mereka memandang Maudie seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Itu adalah 4 pil obat tingkat kaisar dan gulungan resep pil obat tingkat kaisar. Menggunakan begitu banyak hal sebagai ganti undangan kolam petir kekosongan. Orang yang akan melakukan hal seperti itu pasti sangat kaya dan tidak kekurangan resep pil obat tingkat kaisar. Atau sangat bodoh. Jelas. Meskipun Maudie adalah alkemis tingkat 2. Dia jelas bukan yang pertama. Bagaimanapun, bahkan alkemis tingkat 2 tidak dapat dengan mudah mengeluarkan begitu banyak pil elixir tingkat kaisar. Mendengar suara-suara mengejek dan mengejek dari sekeliling, hati Maudie terbakar amarah. Awalnya dia berpikir bahwa dia dapat menyelesaikan masalah ini dengan 1 atau 2 pil elixir. Siapa yang tahu bahwa seorang pria berjubah hitam akan tiba-tiba muncul pada akhirnya. Dia tidak hanya memaksanya untuk mengeluarkan semua pil elixir kelas kaisar. Dia bahkan melemparkan formula pil elixir kelas kaisar. Ini membuatnya sangat tertekan. Maudie berdiri di sana dengan wajah muram karena kemarahan di hatinya. Napas Maudie menjadi sangat berat. Ini juga mencerminkan kemarahan di hatinya. Ketika dia berbalik untuk melihat, mata Maudie sedikit menyipit. Pria berjubah hitam itu hendak berbalik dan meninggalkan rumah lelang. Ini membuat Maudie agak tidak senang. HMP, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Dia hanya seorang kaisar bela diri setengah bintang 1. Di samping Maudie, Muhan yang tadinya diam dan tidak bergerak, akhirnya menunjukkan kepercayaan diri seorang ahli pada momen krusial ini. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap monster tuahu yang berada di samping Yan Bing, dan berkata dengan nada acuh tak acuh, ikuti dia. Tunggu sampai dia meninggalkan rumah lelang sebelum kau berurusan dengannya. Ingat, kau harus mencari tahu identitasnya terlebih dahulu. Monster tuahu sedikit mengernyit. Sebagai kaisar bela diri setengah bintang 8, kapan dia pernah diperlakukan dengan sikap seperti itu? Mungkinkah karena dia yang terlemah di antara mereka bertiga? Ketika dia memikirkan hal ini, monster tuahu tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dalam hatinya. Dunia ini benar-benar dunia yang kejam. Jika kau tidak memakan orang lain akan memakanmu. Pada saat yang sama, bola amarah tanpa sadar muncul di hati iblis tuahu. Namun, itu ditemukan oleh Yan Bing, yang diam-diam mengamati di samping. Dia menahannya dan menggelengkan kepalanya dengan cara yang tidak terdeteksi. Baru kemudian, iblis tuahu melangkah mundur dengan ekspresi tidak puas. Tubuhnya berangsur-angsur terdistorsi dan menghilang dari rumah lelang saat ini. Melihat monster tuahu telah pergi, Muhan mendengus meremehkan. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke Maudie. Matanya dipenuhi dengan senyum misterius saat dia melihat yang terakhir. Setelah itu, dia menarik pandangannya dan terdiam lagi. Semuanya. Pelelangan kali ini tanpa sadar telah berlangsung selama 6 hari. Aku yang tua ini berani menjamin bahwa pelelangan ini pasti akan menjadi pelelangan terpanjang dan termegah dalam 100 tahun terakhir. Setelah debu mengendap pada undangan kolam petir terakhir, orang tua di panggung lelang akhirnya tertawa terbahak-bahak dan berteriak. Namun, kata-katanya baru saja terdengar, dan sebelum emosi semua orang bisa teraduk, orang tua itu sekali lagi membuka mulutnya. Menurut pikiranku yang tua, aku pikir semua orang yang duduk di sini akan kembali dengan muatan penuh 6 hari ini. Metode Ki kelas atas, teknik Do, dan bahkan harta alam. Akan ada banyak sekali dari mereka selama 6 hari ini. Sebagian besar dari mereka dapat dianggap sebagai harta paling berharga di dunia kultivasi. Mampu tampil dalam lelang ini adalah semacam takdir. Ini juga dapat dianggap sebagai kesempatan bagi semua orang yang duduk di sini. Tentu saja, kita masih harus berterima kasih kepada penyelenggara lelang ini. Tatapan orang tua itu menyapu semua orang di tempat lelang di bawah. Nada suaranya menjadi semakin bersemangat dari rendah ke tinggi, menyebabkan orang-orang di bawah panggung juga berteriak berulang kali. Di akhir kata-katanya, orang tua itu berhenti sejenak. Tangan di bawah lengan baju orang tua itu tiba-tiba terulur. Dia membuka telapak tangannya dan menunjuk ke ruang kosong di sampingnya. Setelah itu, dia berteriak dengan suara tegas, "Tuan kami Yan Xiao." Setelah suaranya terdengar, tubuh Xiao Yan juga perlahan muncul di ruang kosong di sampingnya. Bab 286. Kemunculan Xiao Yan sekali lagi membuat seluruh tempat pelelangan menjadi ramai. Selain itu, lelaki tua itu sedang menghasut sesuatu di sampingnya.
Meskipun pelelangan telah berakhir pada saat ini, suasana di tempat itu masih sangat ramai. Xiaoyan hanya tersenyum tipis menanggapi hal ini. Dia menerima undangan kolam petir spasial dari lelaki tua itu. Matanya berbalik dan menatap kelompok Modi. Dia tidak ragu saat dia melangkah maju dan berjalan mendekat. Xiaoyan hanya bisa melihat dengan jelas ekspresi Muramo di saat dia mendekat. Di lingkungan yang agak redup ini, ekspresi Muramo ditampaknya telah menyatu menjadi satu dengan sekelilingnya. Xiaoyan tertawa dingin di dalam hatinya. Dia tidak peduli tentang ini. Dia telah melihat banyak orang seperti itu. Dia bahkan telah melihat ekspresi seperti itu ribuan kali. Tidak perlu baginya untuk melihatnya sekali atau dua kali. Haha, ku dengar bahwa Grandmaster Modi menggunakan 4 pil obat tingkat D dan formula pil tingkat D sebagai harga untuk menawar undangan kilat milikku ini. CK. Harus dikatakan bahwa Grandmaster Modi memang layak menjadi alkemis tingkat 2. Jika kita membandingkan kekayaan kita, aku masih jauh darimu. Yan Xiao. Untuk sementara aku akan menyerahkan barang-barang itu kepadamu untuk diamankan. Ketika saatnya tiba, aku yang tua ini tentu akan mengambil kembali pokoknya beserta bunganya. Pada saat itu, aku yang tua ini akan memastikan bahwa kamu tidak akan mampu menanggung akibatnya. Maudi segera mendengus dingin ketika dia mendengar kata-kata provokatif Xiaoyan. Auranya tidak hilang sama sekali. Xiaoyan tertawa pelan. Tak lama kemudian, ekspresinya sedikit berubah. Matanya langsung beralih ke arah Muhan di samping Modi. Saat ini, yang terakhir menatap Xiaoyan dengan wajah sedingin es. Tatapan dinginnya yang pekat menyebabkan doki yang beredar di dalam tubuhnya tanpa sadar menjadi lamban. Muhan menarik pandangannya. Dia terlalu malas untuk peduli dengan Xiaoyan. Jauh dari pandangan, jauh dari pikiran. Karena itu, dia hanya menutup matanya. Baru saat itulah Xiaoyan merilekskan tubuhnya dengan keringat muncul di dahinya. Muhan ini memang layak menjadi kaisar setengah bintang 9. Hanya tatapan darinya sudah cukup untuk membuatnya merasa sangat lelah. Perbedaan antara dia dan Yan Bing, yang hanya 1 bintang lebih lemah, seperti perbedaan antara langit dan bumi. Xiaoyan sekali lagi menatap Modi. Namun, dia melihat bahwa mata yang terakhir juga dipenuhi dengan ketakutan ketika dia melihat Muhan. Xiaoyan menyipitkan matanya. Bagaimanapun, orang-orang ini tidak berada di pihak yang sama. Meskipun mereka sekarang berada di perahu yang sama karena Modi, mereka tidak pernah melepaskan kecurigaan mereka. Oh, Tuan Modi, tolong, ini adalah undangan kolam petir kekosongan yang Anda menangkan. Xiaoyan berkata dengan nada acuh tak acuh saat dia mengulurkan tangannya yang cantik di depan Modi dan memegang undangan kolam petir kekosongan di antara jari-jarinya. Ketika Modi, yang dengan hati-hati mengamati Muhan, mendengar ini, ekspresinya langsung berubah. Xiaoyan mencibir. Modi bahkan lebih gugup tentang Muhan daripada dirinya sendiri. Modi, yang telah mendapatkan kembali akal sehatnya, melotot ke arah Xiaoyan. Dingin di matanya terlihat jelas. Xiaoyan, di sisi lain, acuh tak acuh. Dia tidak pernah menganggap serius Modi. HMP, karena aku telah memenangkan tawaran. Aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Mengapa kau begitu cemas? Wajah Modi muram. Matanya yang jahat menatap Xiaoyan seperti serigala. Suaranya serak karena kemarahan di hatinya. Xiaoyan membuka mulutnya dan tersenyum. Dia mengabaikan mata Modi, yang sepertinya ingin melahap seseorang. Dia terkekeh dan berkata, "Haha, aku bukan orang yang tidak sabaran. Aku juga tahu bahwa Tuan Modi tidak akan melakukan tindakan tercela seperti itu. Namun, aku merindukan ramuan kelas kaisar dan formula ramuan kelas kaisar. Jika aku bisa mendapatkannya sesegera mungkin, tentu saja akan lebih baik." HMP, kau benar-benar berlidah tajam. Modi sangat marah. Percikan api keluar dari matanya saat dia menegur Xiaoyan. Ambillah. Dengan lambaian lengan bajunya, Modi menyambar undangan kolam petir dari tangan Xiaoyan. Aliran cahaya yang dibungkus dengan ki pertempuran melesat ke arah wajah Xiaoyan. Mata Xiaoyan sedikit menyipit saat melihat ini. Modi ini benar-benar kejam. Jika dia tidak menerimanya dengan baik, ramuan dalam botol giok itu akan hancur. Untungnya, dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia tidak peduli dengan tipuan kecil kaisar beladiri setengah bintang 3 ini. Xiaoyan melambaikan lengan bajunya. Ki bertaruh melonjak, dan jubahnya berkibar tertiup angin. Dia menggulung lengan bajunya dan menyedot aliran cahaya ke dalam lengan bajunya. Di bawah dukungan doki, jubah yang lembut dan lemah ini benar-benar menjadi sangat kuat. Setelah doki yang melilit botol giok benar-benar habis dan hancur, jubah Xiaoyan masih sama sekali tidak rusak. Modi, yang melihat pemandangan ini dengan matanya sendiri, tidak dapat menahan rasa dingin di hatinya. Dia tidak menyangka Xiaoyan begitu ganas. Namun,
Ketika Xiaoyan memegang botol giok di tangannya dan memeriksanya, dia memastikan bahwa memang ada 4 ramuan kaisar kelas. Selain itu, di bawah penyelidikan Xiaoyan, ramuan yang paling ingin dia lihat juga ada di antara mereka. Ini membuat Xiaoyan merasa sedikit lega. Tapi kemudian, Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke Maudi lagi. Wajahnya menjadi dingin saat dia mencibir dan berkata, "Kamu benar-benar kejam. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu akan meninggalkan barang-barang ini bersamaku untuk sementara waktu? Apakah kamu tidak takut kamu akan menghancurkannya? Hehe. Jika mereka benar-benar hancur, maka aku akan membuangnya saja. Mereka hanya hal-hal kecil." Maudi tampak sangat acuh tak acuh. Dia hanya ingin menguji kekuatan Xiaoyan. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar sekejam yang dikatakan rumor. Kekuatannya yang sebenarnya jauh melampaui kultivasinya di permukaan. Aku tidak peduli apakah kamu tidak peduli atau tidak. Kamu hanya menyerahkan 4 ramuan kaisar kelas. Di mana resep ramuan itu? Maudi mencibir dan berkata, "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku bodoh? Apakah kamu benar-benar berpikir aku bodoh? Undangan kolam petir Void tidak bernilai sebanyak itu. Aku sudah memberimu 4 pil obat kaisar kelas. Itu sudah pengakuan terbesarku. Jangan coba-coba." Xiaoyan menyipitkan matanya. Maudi benar-benar tidak tahu malu. Dia ingin menyangkal apa yang baru saja dia katakan dalam sekejap mata. Namun, Xiaoyan tidak peduli padanya. Dia memandang Maudi dengan jijik dan berkata dengan senyum mengejek, 4 pil kaisar kelas dan 1 formula pil kaisar kelas. Kamu sendiri yang mengatakannya. Jangan bilang kau akan menyangkalnya dalam sekejap mata setelah mengatakannya di depan semua orang. Maudi mengerutkan kening. Meskipun agak sulit, dia masih enggan menyerahkan resep ramuan itu. Bagaimanapun, itu adalah hasil kerja kerasnya. Butuh lebih dari separuh hidupnya untuk mengumpulkannya. Bagaimana dia bisa memberikannya begitu saja dalam sekejap? Hehe. Sepertinya Tuan Maudi benar-benar keras kepala. Kalau begitu, biar aku ceritakan tentangmu pada semua orang di sini. Maudi, sebelum Xiaoyan bisa menyelesaikan kalimatnya, Muhan, yang berdiri di samping Maudi, tiba-tiba membuka matanya. Dia menatap tajam ke arah Maudi dan berkata dengan nada mendominasi, "Tidak peduli apapun, hak untuk menggunakan undangan kolam guntur kekosongan ada di tangan Muhan." Dia tidak ingin disebut orang tercela karena ini. Mengenai resep ramuan Maudi, dia tidak peduli. Dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Maudi menghadapi ribuan orang di pihak Xiaoyan dan aura Muhan yang menindas. Dia langsung menjadi takut. Maudi tanpa daya melemparkan gulungan formula pil tingkat D yang telah dia kumpulkan kepada Xiaoyan. Baru saat itulah dia berhenti berbicara dengan hati yang tertekan. Hanya ada amarah di hatinya. Muhan jelas ada di pihaknya. Mengapa dia benar-benar berdiri dan berbicara untuk Xiaoyan pada saat seperti itu? Saat bersambung ke bab selanjutnya.